Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Rizyanti. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang definisi strategi pemasaran, analisis strategi pemasaran, proses strategi pemasaran, dan contoh dari strategi pemasaran. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi dari strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis strategi pemasaran. Ada 5 aspek penting dalam analisis pasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah segmentasi demografis. Yang kedua, target pasar. Ketiga, kebutuhan pasar. Keempat, kompetisi. Dan yang kelima adalah regulasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang proses strategi pemasaran. Proses pemasaran sama pentingnya dengan kualitas produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin matang perencanaan dan eksekusi pemasaran, maka produk yang berkualitas lebih mudah menemukan pasar loyal yang akan menemukan pembelian berulang. Proses pemasaran dimulai dari riset pasar, dasar semua aktivitas pemasaran. Mencari tahu kondisi pasar, pelanggan atau konsumen, dan kepuasan apa yang diharapkan menjadi hal yang krusial dalam proses pemasaran. Semua aktivitas nantinya harus direncanakan berdasarkan hasil riset sehingga komprehensif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang selanjutnya adalah penyusunan strategi pemasaran. Setelah didapatkan data yang valid mengenai kondisi pasar dan pelanggan, maka strategi pemasaran bisa mulai disusun. Mulai dari pendekatan apa yang akan digunakan, bagaimana eksekusi yang bisa menarik perhatian, hingga pertimbangan budaya perusahaan yang bisa menjadi ciri khas. Semua direncanakan secara cermat, terukur, masuk akal, dan target yang jelas. Proses strategi pemasaran yang ketiga adalah eksekusi strategi pemasaran. Setelah semua disusun dan dipastikan sudah tepat, maka saatnya melakukan eksekusi. Semua rencana dilakukan secara langsung dan diusahakan seoptimal mungkin agar mencapai target pemasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Tentu saja, melibatkan staf kompeten harus dilakukan dalam proses ini, agar setiap lini yang dieksekusi bisa memberikan hasil yang sangat maksimal. Yang selanjutnya adalah memonitoring dan kontrol eksekusi. Dalam rangka eksekusi yang dijalankan, harus ada staf yang bertugas untuk menjaga jalannya strategi pemasaran ini agar tetap sesuai dengan rencana. Monitoring dan controlling diperlukan sehingga rencana yang sudah disusun bisa benar-benar dilaksanakan. Staf juga bertugas mencatat dan mendokumentasikan proses pemasaran ini sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Dan proses strategi pemasaran yang terakhir adalah evaluasi. Setelah semua rencana dilakukan, pada bagian akhir dari proses ini akan dilakukan evaluasi. Tujuannya sederhana, untuk membandingkan target dengan pencapaian yang diperoleh dalam eksekusi proses yang dilakukan. Cara ini dilakukan juga untuk mengetahui poin apa yang bisa ditingkatkan, sehingga pada proses yang akan datang bisa menjadi hasil yang lebih optimal kembali. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah contoh strategi pemasaran. Di sini saya akan coba memberikan beberapa contoh strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Contoh strategi pemasaran yang pertama adalah iklan berbayar. Jika menggunakan iklan berbayar, perusahaan akan membayar penyedia ruang iklannya. Tujuannya supaya dapat menampilkan produknya di ruang yang sudah dibayarkan tersebut. Harga yang dibayarkan oleh perusahaan umumnya akan ditentukan melalui proses negosiasi. Negosiasi akan dilakukan oleh penyedia ruang iklan dan tim pemasaran perusahaan tersebut. Iklan berbayar ini terdiri dari beberapa kategori seperti banner atau display, pay per click atau PPC, and pay per impression atau PPA.
Cara menggunakan iklan berbayar ini dinilai sangat efektif sebab perusahaan dapat menunjukkan nama produk sekaligus perusahaannya kepada masyarakat dengan skala yang luas. Contoh strategi pemasaran yang selanjutnya adalah pemasaran transaksional. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi suatu perusahaan adalah memenuhi target dari penjualan produk atau jasanya. Akan tetapi, keadaan dari strategi pemasaran transaksional ini dinilai cukup efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang menggunakan contoh strategi pemasaran ini dapat menarik konsumen melalui hal-hal menarik seperti dengan diskon, kupon belanja, promosi, dan acara yang diadakan dalam skala yang besar. Contoh strategi pemasaran yang selanjutnya adalah pemasaran media sosial. Contoh strategi pemasaran melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Media sosial adalah salah satu hal yang memiliki pengaruh penting di dalam kehidupan. Saat ini, bahkan media sosial sudah menjadi kehidupan kedua masyarakat. Contoh strategi pemasaran yang digunakan media sosial adalah hal yang sangat menguntungkan. Pemasaran media sosial juga terbilang mudah dilakukan. Tidak hanya akan mendapat keuntungan, kita juga akan mendapatkan target yang lebih banyak. Contoh strategi pemasaran ini juga irit biaya. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan dan menerapkan strategi pemasaran ini. Hasilnya juga terbilang sangat efektif. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai definisi, analisis, proses, dan contoh dari strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Thank you.